di Amerika. Iya kan? Baru saja. Karena waktu 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Laha Dalia, Ketua MPR RI, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar,
Ketua Umum Partai Nasdem yang diwakilkan, beliau berhalangan. Ketua Umum PKS, Saudara Ahmad Saiku berhalangan hadir, diwakilkan. Ketua Umum PSI, Saudara Kaisang Pangarep berhalangan hadir, diwakilkan. Partai Gelora, Saudara Anies Mata sekalian di absen gitu. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabu Priyono. Kebetulan pakai baju yang bagus malam hari ini. Batiknya baru beli begitu. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Ahmad Riza Sabana. PLT Ketua Umum DPP Partai PPP, Partai Persatuan Pembangunan, Saudara M. Mardiono. Tokoh-tokoh Partai Golongan Karya, kawan-kawan saya. Kalau begini saya ingat pantun. Satu dua cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya juga lihat di sini banyak senior-senior. Ketua Dewan Kehormatan, Saudara Abu Rizal Bakri. Ketua Dewan Etik, Saudara Muhammad Hatta. Ketua Dewan Kehormatan, Saudara Akbar Tanjung, yang diwakili oleh Ibu Akbar Tanjung. Ketua Dewan Pembina, Saudara Agus Gumiwang. Tokoh-tokoh, Saudara Bambang Susatyo, Saudara Agung Laksono, Sekjen Saudara Sarmuji, Bendara Umum Saudari Sari Yuliati, para Wakil Ketua Umum, para anggota DPR RI, anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota yang hadir, para gubernur dan wakil gubernur serta bupati wali kota yang terpilih dan yang belum terpilih yang hadir. Seluruh kader Partai Golkar, keluarga besar Partai Golkar di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira kabinet Merah Putih yang hadir tidak akan saya sebut satu persatu, ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat. Soalnya banyak sekali di sini. Gubernur terpilih, saya sebut aja ya, Saudara Emmanuel Malkiades Makalena dari NTT, Saudara Rudi Masud dari Kalimantan Timur, Saudara Amsar Ahmad dari Kepulauan Riau,
Saudara Hidayat Arsani dari Bangka Belitung. Wakil Gubernur terpilih Bapak Erwan Setiawan dari Jawa Barat. Ibu Idah Saidah dari Gorontalo. Bapak Surya dari Sumatera Utara. Ibu Indah Damayanti Putri dari NTB. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golongan Karya. Saya sering hadir acara peringatan hari ulang tahun Partai Golkar, sering. Tapi sekarang rasanya agak berbeda. Karena sekarang saya hadir sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika.
Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, boleh juga orang ini. Jadi fak ya. Fak itu di pantai kan. Kecil, orang tuanya selalu kasih makan. Jadi cerdas. Dan saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri sukses, terus terang aja, saya nilai sukses, beliau juga operasinya luar biasa. Politik ya harus demikian. Mengerti masalah politik, mengerti kenegaraan, mengerti kalau enggak pemimpin politik. Dan benar beliau terpilih golongan karya. Lihat bahwa di atas pinteran, di atas
di atas yang paling autisme, saudara-saudara. Ya, orang yang tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang tidak loyal hanya merugikan. Setia gampang diucapkan, sulit. Setia kepada bangsa, dan itu yang saya lihat dari ini. Bukan saya presiden, muji-muji, tapi saya katakan yang saya lihat hati beliau cinta tanah air. Kuncinya bangsa. Partai politik, kuncinya bagi menurut saya bermanfaat atau tidak, dan negara ya harus cinta. Beliau Menteri Investasi, beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau pimpinan Pak Jokowi, pekerjaan yang cukup mendasar. Beliau merintis perencanaan yang gagasan, bukan omon-omon. Ini saya memberi kesaksian. Satu hari 26 buku tebel-tebel ini. Oh, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu untuk melaksanakan. Bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu apa adanya. Yang benar katakanlah benar. Ya kan? Saudara-saudara, saya sampaikan kepada Ketua Umum keluarga besar Golkar, menurut saya telah saudara-saudara memilih dia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Partai-partai. Dan mungkin partai yang paling banyak di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar, bukan. Takut sama Golkar. Takuti. Ya, tapi kan baik-baik gitu loh.
ada yang disodorkan ke saya, Menteri Digi, Ibu Mutia. Saya lihat lulus universitas, berarti pinter. Karena saya sudah, fisika saya dulu nilainya awas kalau tanya ya. Jadi ini yang diajukan orang, iya kan? Jadi salah satu kunci kepemimpinan, kan harus orang yang terbaik. Akhirnya ya saya terima ya, dan saya lihat tidak milih saja, ya kan, hanya di tiap partai pasti ada. Di Gerindra ada kubu juga, banyak kubunya. Banyak kubu, itu biasa, gak ada masalah. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi saudara-saudara, saya Golkar bersama saya nyaman dengan partai-partai Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada menghargai, saya menghargai. Walaupun saya punya gagasan nasional, mau ikut, tapi saya menghargai demokrasi. Mungkin perlu koalisi sebagai check and balance. Walaupun di luar, di dalam, saya yakin di ujungnya bukan hampir di Indonesia, dalam hati mereka cinta tanah air, cinta merah putih. Itu kita sekarang percaya diri, diadu domba, belajar. Kita terlalu lugu, bang. Kita sering dibohongi. Kita harus lugu, bukalah buku-buku pelajaran nenek moyang kita sendiri. Boleh lugu. Pemimpin eling lan waspodo. Makanya saya perlu Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai penggemblengan pendidikan. Sebenarnya ya kan? 2004, 2009, 2014, 19, baru tahun 20. Yang membuat
yang harus saya tempuh. Jadi terutama yang kemarin belum terpilih dan ketua umum kalian menyerah. Jangan pernah ya, bertarung jatuh itu biasa. Biasa adalah setelah jatuh lagi. Saudara-saudara, jadi yang saya jalankan, tapi ketua umum Partai Golkar, menurut saya yang paling penting yang disampaikan ketua umum Partai Golkar, kita merasakan ada beberapa hal yang sama-sama. Menurut saya harus perbaiki sistem kita. Malu untuk mengakui sistem ini betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Apalagi yang kalah. Kita harus berani menghargai bahwa ketua umum saudara, itu saya katakan, beliau ini, makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya. Ini umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Tapi ada pemikiran memperbaiki sistem. Apalagi ada kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan. Mari kita tanya, berapa puluh triliun habis dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing. Negara-negara kita, tetangga kita, ya, Malaysia, DPRD sekali milih, ya sudah, milih gubernur, milih bupati. Enggak keluar duit. Enggak. Uang yang bisa beri makan anak, perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini. Gimana? Jangan terlalu dengar itu. Saya tidak mau mengajak anti orang asing, tidak. Mikirin kita kok, ya kan? Ya kan? Kalian
sebaiknya 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, ya bagus tadi tari-tari. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari keberanian seorang ketua umum partai, sesuatu bicaraan semua partai. Ketua umum partai, benar nggak? Kapok nggak? Yang menang, yang kalah, begini semua. Saudara-saudara, tapi saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, kada saya bebaskan. Silakan. Koalisi kita bebas. Mau calon, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Ngalahin Gerindra berkali-kali, ya kan? Gak ada masalah. Kita sekarang yang penting lihat. Saya kira betul, Nggak bosan kalian dengar, Hati-hati loh. Lu ya, boleh. Tapi saya sampaikan berkali-kali, kalian sudah tahu, saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar sedang tegang, sedang mau kita non-blok, kita ikut kemana-mana, tapi tetap kita tidak boleh pecah. Kita menjaga kerukunan antara umat agama, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara tidak boleh pecah. Dan ini tanggung jawab kita semua. Pemimpin harus memberi contoh. Kita bersyukur bahwa kita sekarang saat ini kita harus sadar bukan hadiah dari langit, adalah upaya yang sulit kita tiap hari tiap malam. Bagaimana bisa sebuah negara pecah, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan karena para pemimpin. Saudara-saudara, tidak semua
negara dan tidak semua beritikat baik. Harus waspada. Kuncinya adalah kalau dari semua lapisan bisa, tidak berarti kita tidak beda pendapat. Kita tidak boleh bermusuhan. Terpancing membenci. Tidak boleh sampai membenci, mencaci maki, menghardik pada kepribadian kita. Kembali Indonesia dari seluruh suku kita, ya kan, berundinglah, mendem joro yang kita tanam. Itu rumus saya kira. Para manusia, hubungan antara kelompok tidak mungkin tidak mungkin ada salah tindak, sangka, tidak mungkin terhadap teknologi. Belum tentu 100% membawa kebaikan. Saya kadang-kadang kaget juga, apalagi Prabowo, ya kan, Prabowo memaki-maki, nggak ada. Di mana? Saya cek, rupanya hoax. Terlalu gampang bikin fake news. Saudara-saudara, itulah saudara, ingin saya sampaikan. Di Indonesia bersyukur, banyak kekurangan, tetap kita sekarang harus kita atasi. Kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu di depan rakyat Indonesia, Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang. Pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Menyampaikan kepada semua unsur yang pernah menyimpang, benar, jalan yang lurus. Harus patuh sama laporan kekayaan kita, illegal mining, illegal ini, ya, manipulasi, laporan pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, memanfaatkan rakyat
tapi tidak akan kita hentikan. Minta dukungan seluruhnya, saya mohon dukungan. Saya minta, ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan Gerindra, jangan kau berbuat menyimpang, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Kepada yang menang-menang, tanya mereka apa yang saya sampaikan. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu kalau kau mengkhianati rakyat, saya yang akan pertama. Saudara-saudara sekalian, itu saya sampaikan ke partai saya. Pasti tiap institusi ada, ya, semua institusi, jangan ada loyalitas jiwa. Kita mau lindungi padahal dia salah. Bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita saya sampaikan, harimau mati meninggalkan belang, meninggalkan gading. Kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama? Nama baikmu. Ingat, saya sedih kalau saya rekan saya ditangkap penjara. Saya sedih. Istrinya, bagaimana anaknya? Bagaimana bapakmu koruptor ya? Oh, bapak. Bagaimana anaknya? Coba. (18 poin lagi, tapi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan. Selamat berjuang, berbuat. Kita berbuat yang terbaik untuk cucu kita. Merdeka! Merdeka! Merdeka!